Pengajian yang wajib ada 3, Bu Ketua. Pertama akidah, yang kedua fikih, yang ketiga akhlak. Yang pertama akidah, yang kedua fikih, yang ketiga. Pengajian kita pagi ini bagaimana membersihkan hati dari sifat iri dengki. Dan milad yang kelima ini ada 5. Yang pertama, komunitas ini mesti dijaga dengan silaturahim. Silaturahim jangan putus. Jangan cuman ngaji, habis ngaji pulang la salam wala kalam. Mau mati-matilah, mau sakit-sakitlah, mau pingsan-pingsanlah. Saya tak mau begitu. Ibu setuju dengan yang satu ini. Sambung silaturahim. Ibu sesama ibu ini sudah kena. Sekarang saya tes. Ibu yang paling ujung. Bu. Ibu yang paling ujung, mohon maaf ya, jangan tersinggung. Boleh berdiri? Berdiri. Ibu yang paling ujung, mohon berdiri, Bu. Berdiri, Bu ya. Mohon maaf ya, jangan tersinggung ya. Ibu tahu tak ibu ini siapa namanya? Ini. Ibu tahu tak ibu ujung siapa namanya? Nama ibu siapa? Yusnita. Nama ibu siapa? Zulmaidah. Zul artinya punya, Maidah meja makan. Zulmaidah punya meja makan. Ibu Yusnita dengan ibu Zulmaidah saya persaudarakan dalam iman dan Islam. Dari sejak hari ini sampai hari kiamat, semuanya bersaudara di dunia, bersaudara di bumi lancang kuning, bersaudara sampai ke surga insya-Allah. Duduk, Bu. Kenapa yang ujung aja Pak Ustadz? Pokoknya selalu ujung ke ujung bersaudara, yang tengah ini insya-Allah ikut bersaudara. Itu sebagai sampel saja. Jadi nanti tolong buatkan namanya grup komunitas hamba Allah. Sudah ada grupnya Ibu Ketua. Ini. Mesti setiap peserta ini mengenalkan dirinya. Nama, tempat tanggal lahir, status sosial, nomor sepatu. Mana tahu ada orang mau ngirimkan sepatu. Nomor rekening. Semuanya lengkap. Bisa dikirimkan nanti di grup-grup. Insya Allah. Jadi saya mau tak kenal maka tak sayang maka tak kenal maka tak sayang maka tak ngutang. Saya mau ibu jangan cuman jumpa waktu ngaji. Saya tidak mau ibu datang pakai seragam, foto-foto, upload. Itu simbol. Saya mau ibu bersaudara dalam senang dan susah. Siap? Saya mau ibu saling tolong menolong dalam bahagia maupun menderita. Siap? Kawan ketawa banyak, tapi kawan bersusah sikit. Betul? Ini yang ada di depan nih kawan-kawan saya bersusah semua nih. Bersusah-susah mendirikan pondok. Bersusah-susah berjuang. Nah, ini kawan-kawan saya sama berjuang ini. Yang mengejek-ejek banyak. Tengoklah di grup-grup. Tapi yang kawan-kawan bersusah, meleleh air mata, berjuang, itu tak banyak. Saya mau ibu-ibu saling bersaudara, saling berukhuwah Islamiyah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insya. Hari ini bulan Syawal, milad yang kelima, baik yang datang mau tak datang semuanya bersaudara insyaallah. Amin.
Satu grup itu bisa berapa anggotanya, Bu Ketua? 900. 500. Ada aplikasi, nanti tanya sama tim media, aplikasi itu satu grupnya 1000 dan bisa mengelola 10 grup. Satu grup 1000, 10 grup berarti 10.000. Saya mau dalam 1 tahun ini anggota KHA 10.000. Amin. Nanti tanyakan aplikasinya. Sehingga 1 kali posting, terkirim semua. Tolong ada adminnya. Ini langkah yang pertama. Langkah yang pertama, milad yang kelima, KHA adalah membuat grup, semuanya masuk dan saling kenal mengenal. Siap? Insya Allah. Dah, selesai. Mana notulennya? Ini tak perlu ditulis Pak Ustadz, karena sudah direkam dan akan diupload di channel Tabung Wakaf Umat. Subscribe, like, share, and comment. Yang sudah subscribe, Alhamdulillah. Yang belum subscribe, Insya Allah. Yang sudah dikasih tahu tak mau subscribe, innalillah. 1. Yang kedua, setelah ada grup itu dipakai bukan untuk kirim gambar, video, berita, macam-macam. Jangan kirim ke dalam grup itu berita artis selingkuh. Jangan kirim ke dalam grup itu berita tentang Walid bertanya ke Dewi. Jangan kirim ke grup itu berita-berita sampah. Lalu apa isi grup itu? Yang pertama tadi buat grup. Yang kedua, isinya adalah pengaji. Ya. Masuk ke mana tuh? Akhlak. Kalau ibu bisa jawab, jawab. Tak bisa jawab, gerakkan aja mulut. Saya kan nggak dengar. Kalau Ustadz Somad ceramah, dia bertanya, jamaah jangan stres, jangan suntuk. Karena Ustadz Somad itu kalau dia nanya, dijawabnya sendiri. Perhatikanlah, tak pernah dia mempermalukan jamaah depan orang banyak. Pengajian kita pagi ini membahas tentang darah nifas, darah wiladah, darah bisul, darah nyamuk, darah istihadah. Tentang apa tuh? Fikih. Pembahasan kita pagi ini, apakah Allah itu duduk di arsy, atau dia bersama-sama kita, atau dia turun sepertiga malam, di mana letak dia? Pembahasan apa tuh? Memang cerdas komunitas hamba Allah. Wujud tidak baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Itu kajian akidah dengan Ustadz Al-Nob. Nama bukunya Sifat 50 Kiai Haji Idrus Romli. Beli bukunya, yang tak bisa beli di fotokopi, nanti minta izin sama Kiai. Gak bisa ngaji, gak punya buku. Mohon maaf, 1000 maaf, 10 jari saya angkat dengan 11 kepala. Saya tanya, yang sudah punya buku akidah, angkat tangan. Tak usah. Nanti tolong ngaji akidah dengan Ustadz Al-Nob ya Bu ya. Bukunya nanti beli ya Bu. Ada di Tafakuh. Tafakuh. Ada di YTWU. Yang kedua, ngaji fikih. Nama bukunya Fikih Islam Sulaiman Rashid. Bahasa Indonesia. Nanti setelah hatam yang bahasa Indonesia, baru pakai bahasa Arab, Fathul Qorib, Syarah Matan Takrib.
Harga bukunya 40.000. Bisa dibeli? 40.000. Lontong 3 mangkuk. 40.000. Kalau harga buku naik, jangan salahkan saya. Sesuai dengan harga bensin dan gas tabung. Nanti yang ngajar fikihnya, S1 fikih, S2 fikih, S3 fikih. Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi. Beliau yang ngajar fikih nanti. Yang ketiga, mengkaji tentang akhlak. Nama kitabnya Mau'izatul Mukminin. Tipis, ringkasan Ihya Ulumuddin. Nanti musyawarahkan siapa yang cocok ngajar akhlak. Membersihkan hati dari penyakit hasad. Menengok gelang kawan besar, kumat darah tinggi. Menengok rumah kawan bagus, naik asam urat. Menengok kulkas kawan besar, dia pula yang kedinginan. Menengok mobil kawan baru, masuk USG. USG pula. Masuk, UGD. Masuk UGD. Nah. Kalau saya tengok dari ketawa ibu-ibu KHA ini, tak ada yang punya hutang. Dari mana Ustaz tahu? Karena kalau orang ketawanya bisa lepas begitu, itu tanda tak ada hutang. Orang kalau hidupnya susah berhutang, ketawanya tak bisa lepas. Pendek aja. Betul kan, Bu? Mudah-mudahan yang ada hutang segera dilunaskan Allah hutang. Wah, banyak juga hutang orang. Nah, jadi berapa pengajian kita tadi? Akidah, fikih, akhlak. Akidah, fikih, akhlak. Kira-kira akidah, fikih, akhlak ini sebulan sekali atau seminggu sekali? Nanti diatur sama ketua ya Bu ya. Kalau menurut saya ini seminggu sekali. Tapi kalau belum mampu sebulan sekali. Tapi apalah gunanya akidahnya mantap, akhlaknya mantap, fikihnya mantap. Pas disuruh baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ijazah. Ijazah. Ustazah. Ada za, ada za. Ada Allah, ada ja. 4. Jangan mentang-mentang udah ikut KHA, biar nampak macam pandai bahasa Arab, semuanya jadi shin. Assalamualaikum. Pertama, saya ucapkan syukur kepada Allah. Yang kedua, marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Somad. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ada sa, ada sya, ada sa, ada tha. Ta, sa, sya, so. Mengaji tajwid jangan sama ustadz laki-laki. Nanti ibu menyebutkan huruf so. Ini tengoknya mulut ibu. Maka mengaji yang 3 tadi, akidah, fikih, akhlak, sama ustadz nih. Tapi mengaji tahsin dengan ustazah. Jangan ngaji tahsin sama ustadz laki-laki. Cemana tadi bunyi ustadz? So. Jangan. Tidak ada satupun jamaah perempuan yang boleh mengontak ustadz langsung.
mesti melalui istrinya. Tidak boleh menelpon jam 12 malam. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Ini dijaga ya Bu ya. Nah, jadi ngaji ini insya Allah. Jangan lagi ceramah tak tentu arah ngalor ngidul. Mulai ngaji bermata kuliah. Akidah, akhlak, fikih. Baca Quran tahsinnya dengan ustazah. Alumni Al-Azhar Kairo Mesir, adik kelas kami. Insya Allah. Ya. Ustazah Dian. Minta nomornya nanti. Anda mau mengaji? Hubungi Ustazah Dian. Hubungi nomor kontak berikut ini. Ingat, malaikat maut sudah dekat. Udah berapa, Bu? 2. Yang pertama, silaturahim dalam grup. Yang ketiga, ngaji. Yang kedua, ngaji. Yang ketiga, bangkitkan ekonomi. Macam mana membangkitkan ekonomi melalui KHA? Ada anak ibu mau nikah. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh, jumpa jodoh. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Untuk anak kami, Pak Ustadz. Ibu kalau mau menikahkan anak kan perlu EO kan? Event organizer. Perlu nanti yang baca Quran. Perlu nanti protokol pembawa acara. Perlu nanti grup hadroh kelempang-kelempong. Maka jangan lagi keluar. Grup hadrohnya dari grup KHA. Setuju? Cateringnya juga dari KHA. Jangan mentang-mentang satu grup, satu KHA, minta murah, minta gratis. Business is business. Saya dibawa mobil ke bengkel. Datang jamaah ini digantikannya 5 ban. Baduo dia teban. Ban muka, ban belakang, ban kiri, ban kanan, ban serap. 5 ban digantikannya gratis. Lalu datanglah tim. Ustadz, 5 ban itu sudah digantikannya gratis. Saya bilang, tanya dia berapa. Nggak mau dia Pak Ustadz, nggak mau bayar. Bilang sama dia, kalau dia tak mau bayar, inilah pertama dan terakhir ku pakai bengkel dia. Huwal awwalu wal akhiru. Kalau dia mau bayar, nanti kita ke situ lagi. Kalau dia tak mau dibayar, jangan ke situ lagi. Tanya dia. Mau dia Pak Ustadz, mau dibayar. Saya mau mengajarkan, jangan asal nampak kalian muka Ustadz. Alah, Ustadz tunggu gratis saja ya itu. Aku sebetulnya Pak Ustadz punya catering, tapi nggak mau ku kasih ke grup KHA. Kenapa? Nawarnya membunuh Pak Ustadz. Justru dengan sesama kita itu membangkitkan ekonomi umat. Ibu punya ruko, rukonya kosong. Tapi di komunitas KHA ini ada yang pandai buat bumbu pecal, ada yang pandai buat keripik, ada yang pandai buat lempuk durian, ada yang pandai buat kerupuk. Nah, yang pandai membuat tapi tak punya tempat jual, yang punya tempat tapi tak ada yang mau dijual, maka saling kerjasama, diletakkanlah keripik, kerupuk, ikan salai, ikan gulai, bumbu pecal, diiklankan oleh Ustadz Somad. Saudaraku dimanapun berada, Anda mau makan keripik kerupuk? Hubungilah keripik kerupuk komunitas hamba Allah. Nanti tokonya kita gunting pita. Kita buatkan endorse. Kita upload di channel Instagram Ustaz Abdul Somad yang followernya 9 juta itu. Jangan tepuk-tepuk tangan aja udah follow apa belum? Nah, kira-kira ke depan bisa kita wujudkan ini?
Banyak ibu yang pandai masak. Banyak ibu yang pandai membuat kerajinan UMKM. Jadi saya mau bukan sekedar ngaji, tapi bangkitkan ekonomi umat. Ibu punya sekolah, Nurul Azhar punya sekolah, jahit bajunya di mana? Selama ini santri kita beli bajunya di mana, Kiai? Kita tempah. Alangkah eloknya kalau komunitas hamba Allah yang pandai menjahit. Jangan takut gratis. Aku sebetulnya Pak Ustadz pandai menjahit. Cuman asal ku tengok muka Ustadz, berhentilah jantungku. Kenapa? Takutnya dia minta gratis. Saya tak mau begitu. Kalau sama orang lain bayar, sama sesama kita pun juga bayar. Kita bayar. Masalah dia mau bersedekah, bayar dulu. Setelah bayar baru dibilangnya, ku sedekahkan sekian. Itu baik. Ini tujuannya supaya duit ini berputar. Jangan ngajinya sama kita, duitnya sama orang. Itu namanya cinta diawak kawin. Kira-kira poin yang ketiga ini ibu setuju? Enggak setuju kan? Dia masih cinta diawak kawin diulang tadi juga lah. Kita masih yang ketiga. Nanti acara-acara apapun, mobilnya, motornya kotor karena hujan. Tanya di grup KHA siapa yang punya door smear? Tentu ada yang punya door smear. Bawa mobil motornya ke situ dicuci. Ini kami pengurus masjid mau membersihkan karpet. Ke tempat orang lain pun bayar. Ke anggota KHA pun bayar. Bedanya apa? Kalau ke tempat orang lain, tak kemana-mana. Duit itu dia pakai. Tapi kalau ke KHA, dipakainya untuk yang baik-baik. Maka supaya duit ini berputar di antara kita. Dari mulai cuci, laundry, masak, catering, UMKM. Semuanya berputar di KHA. Kira-kira ide ini bagus tak bagus? Bisa kita buat apa tak bisa? Saya menyampaikan masalah eksekusi nanti Ibu Ketua. Ibu Ketua punya jajaran asisten 1, asisten 2, menteri-menteri, urusan-urusan. Karena tak mungkin beliau sendiri yang mengerjakan ini. Kalau diurusnya sendiri nanti gundul kepalanya. Mesti bersama-sama kita bekerja ini. Itulah baru wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Orang kalau di masjid baik semua. Orang kalau di depan ustadz sedang pengajian, baik semua. Kalau mau menengok orang baik tak baik, waktu urusan dagang. Di situ baru nampak. Betul nggak? Itu Pak Ustadz, kalau sedang pengajian sama ustadz, oh baik. Tapi, sampai sekarang duitku belum dibayarnya. Kalau mau menengok sifat orang, waktu sedang berinteraksi muamalah ekonomi. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bekerja sama dalam hal yang baik-baik. Pertama, silaturahim, grup dijaga. Yang kedua, ngaji, sudah. Yang ketiga, ekonomi, sudah. Berikutnya yang keempat adalah kalau sakit ditengok, kalau mati takziah. Jangan sampai kita ngaji. Ibu kemarin tuh kemana? Mati. Bapak pulang kemarin mana? Meninggal. Tak mau tahu. Maka jemaah, lewat kita di Jalan Sudirman, tiba-tiba handphone kita berbunyi. Tit, tit, tit. Tengok. Apa kata dia menyapa kita? Hai Somat. Harga roti sekarang lagi promo loh. Mampir ke counter kita dong. Lewat Sudirman. Pas depan toko roti itu ditulisnya, hai Somat, kurang ajar kau. Dari mana dia tahu nomor saya? Dari mana dia tahu nomor saya? Dia minta ke Telkomsel. Semua nomor orang Pekanbaru ini asal lewat di muka counter dia, disapanya. Kita lagi promo loh, beli roti 1 dapat 2. Pernahkah kita memanjakan jamaah ini menyapanya? Maka saya mau setiap pagi grup itu menyapa. Semangat ya say.
Apa kabar kamu pagi ini? Saya kalau diminta ucapkan video, saya buatkan. Nanti hari tanggal 1, video dari Ustadz Hanafi. Hari tanggal 2, video dari Ustadz Musin. Hari tanggal ketiga, video dari Ustadz Subli. Hari tanggal keempat, video Ustadz Somad. Tanggal 5, video dari Ustadz Halnob. Tanggal 6, video dari Ustadz Doni. Tanggal 30, baru dari Ustadz Jarlis. Kenapa? Karena dia spesialis sumur bor. Karena tanggal 30 itu kan orang lagi lemas. Nah, tak ada. Baru disiramnya pakai air sumur bor. Tinggal minta aja sama saya. Belum pernah saya mempersusah orang. Siapapun jamaah dimanapun saya mengaji, asal datang udah ibu-ibu itu bawa makanan gini. Nah, sini bu. Kabar gembira bagi penikmat asam pedas. Tahulah saya. Nah, habis foto itu diambilnya balik. Mohon maaf ya Pak Ustadz, kita bawa pulang. Ini untuk foto aja gitu. Nggak apa-apa, bukan saya mau minta. Banyak, saya pun makanan tuh kalau banyak dibawa ke rumah, bukan saya makan. Dibagi semua ke santri-santri, ke guru-guru, ke tetangga, ke kawan-kawan, habis. Saya bukan banyak makan, tengoklah badan saya slim. Jadi maksud saya yang ketiga ini kita sapa jamaah ini. Ada yang ulang tahun, barakallahu lak fi umrik. Ada yang nikah anaknya, selamat menempuh hidup baru. Ananda Fitri dan Ananda Ramadan. Nama suaminya Ramadan. Nama istrinya Fitri. Yang Ramadan ini lahirnya pas 17 Ramadan. Yang satu Idul Fitri. Nama anaknya Sawal. Saya ucapkan selamat menempuh hidup baru untuk Ramadan dan Fitri. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kekal abadi hingga ke jannah bersama Rasulullah SAW. Dan Ramadan. Nanti lahir anaknya, kita buatkan ucapan. Barakallahu laka fil mauhuk wa syakartal wahik wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahi. Pak Ustadz, meninggal ayah kami. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah hanya yang dapat kami sampaikan sebagai ustadz-ustadz dari KHA. Jadi ada kepedulian, ada care. Nanti dibuatkan petugas untuk menelpon tengah malam. Nama acaranya Tahajud Call. Untuk malam ini petugasnya ketua nunjuk. Nih, untuk malam ini. Diteleponnya lah semua. Bangun ya say, tahajud. Dari Assalamualaikumnya itu kan kedengaran. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, itu boleh lah bilang saya. Jangan pas lacinya bilang say. Tahajud. Udah telepon petugas. Udah habis telepon dia pun tidur. Kau yang menelpon tadi malam kan? Iya. Terus habis itu kau tahajud. Enggak, aku nelpon aja gitu deh. Aku kan udah dapat pahalanya gitu deh. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan kebaikan, dia sudah dapat pahalanya. Kira-kira yang saya sampaikan ini masuk akal apa tak masuk akal? Baik apa tak baik? Saya ini manusia. Saya ini bukan robot. Kalau robot nama saya. Saya masih manusia. Saya kalau dikirim orang video, terasa ada kebahagiaan. Hati yang kering itu terasa basah. Selamat ya Pak Ustadz. Semoga Ustadz diberikan kebaikan dunia akhirat. Sebagai manusia kita merasa bahagia, merasa senang, ada perhatian. Tapi kalau kita mati pun matilah, sakit pun sakitlah. Sakit dijenguk dia. Tidak pula semuanya masuk ke rumah sakit 1000 orang. Ada utusan dari KHA, ditengok, didoakan dia. U'izuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamahu min kulli ainil lamah bismillahis syafi bismillahil kafi bismillahilladzi. Kalau sudah hafal doanya. Kalau tak hafal gerak-gerakkan aja. Apa yang kau baca tadi? Alah, kau mau tahu aja, dia menuncung kau. Doakan. Menjenguk orang sakit itu jangan jujur kali. Ini jujur. Ini kalau aku tengok gayanya kayak enggak sampai hari Jumat selesai nih. Doakan dia. Meninggal saudaranya. Dikirim utusan sampai ke Liang Lahat. Minta ustadz kita nih salah satu membacakan talqin.
Nanti takziah malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam ke-7, ke-40, ke-100. Mintakan ustaz kita. Apa namanya istilahnya kalau orang meninggal itu? Yasinan, tahlilan, setawar sedingin. Kenapa disebut dengan setawar? Ini kalau ada minuman ini beracun. Ini kalau ada minuman ini beracun. Lalu kemudian saya tawar. Kalau di kampung itu ada yang punya racun-racun, lalu saya tawarkan. Habis itu, minumlah. Itu berarti sudah tawar, itu udah. Tak ada lagi yang asin, tak ada yang manis, sudah tawar. Itu maksudnya. Jadi hati orang yang susah itu ditawar. Sedingin, hatinya panas karena menderita. Maka dinginlah hati ya. Aku tadi Pak Ustadz, sebelum kalian datang, panas sekali. Kenapa lelakiku yang meninggal? Kenapa biniku yang meninggal? Kenapa anakku yang meninggal? Padahal aku sudah ngaji di KHA. Tapi begitu mendengar ceramah Ustadz tadi, sejuk terasa Pak Ustadz. Tapi pas Ustadz udah pulang, panas lagi dia Pak Ustadz. Untunglah kawan-kawan kami ini datang menyabarkan. Kira-kira yang saya sampaikan ini bagus apa tak bagus? Baik apa tak baik? Bisa tak kita laksanakan? Silaturahim, sudah. Ngaji, sudah. Ekonomi keumatan, sudah. Menyapa, negur, memanjakan jamaah, sudah. Yang terakhir, yang ke-10 adalah, yang kelima. Saya tahu yang kelima. Cuman saya sebut ke-10 itu untuk ngetes. Jamaah ini masih sadar atau sudah? Yang kelima adalah mendoakan. Tapi tadi udah doakan Pak Ustadz. Doa di depan orangnya. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu fi umrik. Barakallahu laka fil mahub. Itu depan orangnya. Tapi ada doa yang paling hebat. Anzah ghaib. Ketika orangnya tak ada. Bangun kita tengah malam. Ya Allah. Tadi waktu di parkir ku tengok. Baru motor kawanku itu. Kalau bisa, masukkan dia ke paret. Tak boleh. Tak boleh mendoakan yang tak baik. Maka malam itu kita doakan dia. Tadi aku datang bertamu ke rumahnya hari raya. Bagus sekali rumahnya. Jadikan rumahnya itu sebagai rumah yang mendatangkan ketenangan. Jadikan orang yang ada di rumah itu sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anaknya yang ada di dalam itu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Maka ketika itu dikirimkan Allah malaikat. Apa kata malaikat? Ustaz. Amin, kata malaikat. Kabulkan doa orang ini. Walaka misluh. Kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Kalau mendoakan orang yang menyakiti hati kita, pejamkan mata, bayangkan mukanya. Bisa? Kalau tak bisa, nanti saya carikan fotonya. Oh, beratlah Pak Ustadz. Memang berat. Disitulah kita menguji. Mendoakan Ustadz kita biasa. Karena Ustadz kita baik-baik. Mendoakan guru kita biasa. Karena guru kita baik-baik. Tapi mendoakan tetangga jiran. Yang pokok mangganya masuk ke halaman kita. Daunnya ke kita. Buahnya ke dia. Mendoakan dia. Ini saling mendoakan. Boleh saya tanya Ibu? Ibu pernah tak mendoakan saya? Apa bunyi doanya? Saya minta doa satu saja. Matikan Ustadz Somad husnul khatimah. Nah, semangat semua orang dia. Sebetulnya tak Ibu sebut pun nama kami. Sudah masuk dalam doa. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salih. Kira-kira kalau Ibu waktu berdoa, wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, kami ini masuk atau tak masuk? Tengok dulu. Kalau soleh masuk, kalau tak soleh, tak masuk. Kira-kira yang di depan ini soleh apa tak soleh? Mana pula soleh? Ini somat, bukan soleh. Makanya selesai wudhu itu kita minta jadi orang soleh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal
mutatahirin waj'alni min ibadikas solihin. Makanya anak kita itu kita minta Rabbi habli minas. Kenapa minta soleh? Karena hanya orang soleh lah yang dapat doa dari orang yang sholat. Karena hanya orang soleh lah yang dapat doa dari orang yang sholat. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis. Itulah maknanya. Nyambung tak nyambung? Memang jam-jam segini nih payah orang nyambung memang. Suami ibu soleh, amin. Anak ibu soleh, amin. Maka saat ibu mengatakan wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Masuk dia ke dalam. Kira-kira ketika Ustadz Al-Nob sholat. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ibu masuk atau tidak? Solihin kata dia. Ibu kan bukan solihin. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis. Ibu emang solihin. Ibu kan solihat. Kalau disebut ayat laki-laki, maka perempuan masuk. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Kum itu laki-laki. Ibu mana masuk? Kalau disebut laki-laki, perempuan masuk. Makanya tadi saya ucapkan assalamu alaikum. Tak perlu assalamu alaikum wa alaikunnas salam. Asal sudah disebut laki-laki, perempuan masuk. Jadi tak perlu nanti ibu sebut. Wassalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin wassolihat wal mu'minin wal mu'minat. Sudah masuk semuanya. Makanya mudah-mudahan kita istiqomah dalam sholihin ini insyaAllah. Yang pertama, silaturahim, grup WhatsApp. Yang kedua, ngaji. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, manjakan sapa jamaah sakit, mati, nikah, akikah. Yang kelima, doakan. Bisa yang lima ini? Pokoknya nanti asal jumpa, hai. Angkat tangan semua. 5. Yang lama-lama, bahasa ketiak. Nanti videonya dipotong-potong pendek-pendek. Setelah diupload, kirim. Insya Allah, Ibu Ketua. Nanti kita evaluasi yang 5 ini, Ibu Ketua ya. Insya Allah bisa ya. Saya dari ulang tahun yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Tak berganti-ganti Ustaznya. Kalau ini kita tengok KHA ini 2 gendangnya. Kalau tak saya mati, KHA ini mati. Baru berhenti. Gak diganti-ganti orang. Saya terus terang merasa terhormat, merasa tersanjung, dimuliakan oleh KHA. Tadi waktu sarapan ditanya Ustazah, mau kemana? Saya bilang mau ulang tahun KHA. Hah? Baru lagi ulang tahunnya. Saya pun iya macam baru. Setiap bulan Maret kan? Bulan Maret, baru lagi ulang tahun yang tahun lalu. Sudah. Ternyata cepat sekali berlalu, sudah 5 tahun ulang tahun. Asal udah ulang tahun KHA, tak lama setelah itu ulang tahun pula lah YTWU. Karena memang KHA dan YTWU ini tak bisa terpisahkan. Seperti, pokoknya begitulah. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan kita selalu bersinergi dalam kebaikan insya Allah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Akhirnya saya ucapkan selamat milad KHA yang kelima. Semoga kita bisa bekerja sama hingga ke surga. Di hari baik, bulan baik, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijrah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf zahir dan batin. Selama hubungan baik kita ini banyak cakap menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Maukah ibu, bapak, maukah ibu memaafkan kami ini semua? Alhamdulillah. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Di masa yang akan datang, kita buat ulang tahun sekali lagi. Kalau ada sumur di ladang, jangan lupa, apa ya? Kalau ada sumur di ladang,
airnya dipakai untuk masak mie. Kalau umur kita panjang, jangan lupa bersilaturahmi. Kalau ada sumur di ladang, dipakai untuk mandi hari Jumat. Kalau umur kita panjang, insya Allah kita bangkitkan ekonomi umat. Kalau ada sumur di ladang, boleh. Jadi cara membuat pantun itu, Bu. Cara membuat pantun itu, kita ini kan sebagai orang Melayu, asal sampai orang kemari pasti berpantun kan? Pejabat-pejabat, menteri-menteri dari Jakarta, asal dibilang, Pak, Bapak mau ke Riau, pucat lah orang. Mak, nak pantun. Jangan sampai kita sendiri orang Riau tak tahu berpantun. Yang dibuat pertama itu yang 2 baris di ujung itu. Misalnya ibu mau bilang, kalau umur kita panjang, kita bisa bersilaturahmi. Yang duanya aja. Umur panjang silaturahmi. Umur panjang silaturahmi. Baru dibuatkan 2 yang di atas. Kalau ada sumur di ladang, airnya dipakai untuk masak mie. Kalau ada umur kita panjang, kita bisa bersilaturahmi. Pokoknya yang dua ini di ujung duluan. Kalau ada sumur di ladang, apa yang mau dibuat? Maka buat di ujung. Kalau ada sumur di ladang, jangan dicampur dengan air ragi. Kalau umur kita panjang, kita buat ulang tahun sekali lagi. Yang penting 2. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kehilapan. Kita tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.